Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah habibina al-muhda Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa mawalah. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya arhamar rahimin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, subuh kini Allah izinkan kita untuk bersama-sama kembali membahas dan mengkaji terkait kesalahan-kesalahan dalam berfikir di kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu, berkumpul bersama-sama di rumah Allah ini. Moga-moga pertemuan dan perkumpulan kita ini diberkahi hendaknya oleh Allah dan tentu menjadi salah satu tambahan untuk timbangan amal kebaikan kita dan juga alasan kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam permohonan kita kepada Allah agar senantiasa disampaikan dan dicurahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan menjadi pemicu pecahnya sebahagian kelompok-kelompok di dalam tubuh umat Islam. Ada beberapa tema sebenarnya, tapi tema ini merupakan tema yang paling dasar, paling fundamental, yang membuat dan memicu banyak pihak untuk bertikai, berdebat, berselisih. Kalau kita lihat dalam sejarah, bagi kita orang Minangkabau khususnya, dan kalau ada teman-teman yang bukan berasal dari Minangkabau, dulu perkembangan Islam di Minangkabau ini sangat unik. Karena catatan-catatan orang Minangkabau ini bisa dibilang hampir tidak ada, maka kita tidak tahu kapan Islam masuk secara pasti ke Minangkabau. Orang Minangkabau ini budayanya budaya mota. Tahu bila mota? Ngobrol, cerita. Oh, kalau ngobrol itu mau sampai pagi. Seolah-olah itu sudah diturunkan dalam genetik orang Minangkabau begitu. Tahan, kalau ngobrol itu tahan. Apalagi kalau obrolannya itu sudah mengarah ke arah menyombong. Menyombong, ali tahu punya poha, itu lah. Itu mau sampai pagi. Awak orang Minang. Tapi untuk menulis, mencatat, orang Minang bisa dikatakan tidak terlalu aktif. Prasasti mana dari Minang prasasti? Bisa dibilang hampir tidak ada. Menhir ada. Menhir itu kan batu nisan yang tinggi digunakan sebagai penanda kubur atau penunjuk arah di Minangkabau dulu ada. Tapi yang semacam literatur jarang ditemukan. Sehingga sulit untuk menebak kapan Islam itu muncul. Banyak sumber yang mengatakan Islam di Minangkabau sudah lama. Bahkan jauh sebelum Wali Songo itu sudah ada Islam di Minangkabau. Wali Songo itu hanya lokalitas masyarakat Jawa saja. Di Sumatera, Islam sudah masuk seiring dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam di Semenanjung Malaka, di Aceh, Darussalam, dan lain sebagainya. Kemudian Islam di Minangkabau, walau tidak diketahui secara pasti kapan awal munculnya, Islam di Minangkabau berkembang menjadi salah satu hal yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau sehari-hari selain adatnya, dan semua selaras. Bahkan Raja Pagaruyung, Raja Alif itu disebut sebagai raja pertama
Pagaruyang yang beragama Islam. Dan kerajaan Pagaruyang memiliki kontak kerjasama aktif dengan kerajaan Turki Utsmani. Itu ada dokumennya. Nah, di Minangkabau Islam berkembang bersama adat istiadat. Sampailah nanti muncul perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin di Minangkabau. Tersebutlah adanya kaum tua, ada kaum muda. Ini kalian kalau di Minangkabau harus akrab dengan istilah ini. Kaum tua identik dengan orang-orang yang mengamalkan Islam yang bercampur dengan budaya. Seperti budaya tahlilan, budaya mendoa bersama. Dan kaum muda identik dengan reformis, orang-orang yang ingin menyegarkan agama Islam dan memisahkan antara Islam yang benar dan Islam yang dianggap bercampur khurafat, kemudian tahayyul, kemudian bid'ah. Bukan berarti kaum tua ahli bid'ah ya. Nah, ini yang harus kita dudukkan. Tapi kaum tua identik dengan amalia-amalia yang sudah bercampur dengan lokalitas, bercampur dengan budaya setempat. Nah, kaum muda ingin mereformasi itu. Puncaknya perpecahan itu terjadi pasca perpecahan itu terjadi memicu perang Padri antara kaum adat dengan kaum agama. Lalu pasca itu ada kaum tua dan kaum muda. Parabe sendiri, Madrasah Sumatera Tauhid Parabe yang waktu itu digagas oleh Inyek Parabe mengambil jalan yang unik pula. Inyek Parabe tidak mewakili kedua kelompok ini, malah menjadi jembatan antara dua kelompok ini. Nah, makanya kalau ada yang bertanya Parabe ini manhajnya apa? Parabe ini di bagian yang mana? Apakah Parabe mengikuti kaum tua atau Parabe mengikuti kaum muda? Secara nama, Tawalib itu adalah pergerakan kaum muda secara nama. Tapi secara pemikiran dan amalia, kita Parabe amalianya kaum tua. Yang kita praktekkan adalah prakteknya kaum tua. Ini menunjukkan bahwa Parabe ingin menjadi jembatan antara dua kelompok ini. Nah, kenapa sampai kita membahas hal kaum tua, kaum muda? Yang memicu perpecahan, di antara hal yang memicu perpecahan kaum tua dan kaum muda, persoalan taklid. Nah, apa hubungannya nanti dengan kesalahan berpikir nanti masuk ini? Persoalan taklid. Apa tuh taklid? Taklid adalah taklid adalah mengambil sebuah pendapat tanpa menilai dalilnya. Jadi seolah-olah membabi buta, pokoknya kalau sudah uswah yang bilang pasti benar, saya ngikut aja lah sama uswah. Secara umum taklid adalah sikap mengambil sebuah pendapat tanpa mempertimbangkan dalil. Nah, menurut kaum tua bahwa sah-sah saja taklid bagi yang tidak punya ilmu. Menurut kaum muda taklid haram. Taklid haram, tidak boleh. Kita tidak boleh taklid. Imbasnya kemana? Banyak. Pertama, persoalan fikih. Kalau kita tidak boleh mengambil satu pendapat tanpa mengetahui dalilnya, tanpa meneliti dalilnya, maka ya bagi orang-orang yang mengharapkan taklid tidak boleh bermazhab. Karena bermazhab sama saja kamu mengambil pendapat tanpa melihat dalil menurut mereka. Bagi orang-orang yang membolehkan taklid, maka mazhab boleh, sangat dianjurkan. Maka di sini harus kita dudukkan. Saya ingin kita menyelesaikan persoalan ini. Pertama, ketika kalian pergi ke dokter, lalu kalian kan berobat ke dokter ya, ke dokter kan berobat, mungkin beli daging kalian lah. Kalau beli daging itu kan masih ada diam ya.
Kalian pergi berobat ke dokter. Terus kata dokter, ini saya tuliskan resep. Tebuslah ke apotek. Biasanya apa yang kalian lakukan? Ya patuh aja kan. Ambil resepnya atau tunggu langsung di apotek. Iya atau enggak? Nanti di apotek kata apoteker ini, Bang, ini obat yang ini sebelum makan. Setengah jam nih sebelum makan. Sirup. Bisa kan kalau zaman-zaman kalian penyakit asam lambung banyaknya. Ya kan? Nah, ini setengah jam sebelum makan. Yang ini pas dimakan dikunyah. Jangan ditelan, dikunyah. Yang ini habis makan diminum. Tidak berapa macam obat? Sebelum makan, ada yang pas setelah makan tapi dikunyah, ada yang setelah makan ditelan. Kalau bahasa nominalnya dilulur. Oke ya. Terus yang sirup ini, yang sebelum makan ini 3 kali saja. Yang setelah makan yang dikunyah 2 kali saja. Yang satu lagi 1 kali sehari. Paham aturan obatnya? Yang ini sirup 3 kali sehari setengah jam sebelum makan. Yang ini dikunyah 2 kali sehari siap makan. Yang ini ditelan saja 1 kali sehari. Paham obatnya? Apa yang kalian lakukan setelah itu? Adakah kalian kembali ke dokter? Lalu kalian bilang, Pak, bagaimana niko sebelum makan? Kenapa yang ini harus dikunyah? Tidak ada obat bubuknya, biar saya telan saja langsung. Tidak ada sirupnya, biar saya telan saja. Kenapa harus dikunyah ini? Yang ini kenapa cuma 1 kali sehari? Ini 3 kali sehari, ini 1 kali sehari. Ada kalian protes seperti itu kepada dokter? Kenapa enggak? Lah kok ketawa? Kenapa enggak? Terlihat kamu tuh biasanya servis HP, bisa servis HP kan? Betul. Servis laptop. Ada enggak klien kamu yang ketika kamu sudah servis laptopnya dia balik ke kamu nanya, kenapa harus seperti ini? Ada. Siapa tuh? Ada. Kenapa harus ini yang dipakai? Kenapa harus ini yang dipakai? Jarang. Jarang. Kalaupun ada orang yang ngerti laptop kan? Kalau dia nggak ngerti laptop, ini menunjukkan secara fitrah kita ketika tidak tahu apa-apa, maka pasti kita percaya kepada orang yang lebih tahu. Nah, itu doanya gaji cicit lah. Ketika kita tidak tahu apa-apa, maka kita pasti percaya kepada orang tersebut. Apalagi memang kita bukan seorang yang mendalami hal itu. Saat pergi ke bengkel, pernah kamu pergi ke bengkel, terus kata tukang bengkelnya, aku diganti bang, kenapa harus diganti? Mana dalil bapak untuk mengganti? Ada? Tidak. Kita kan patuh saja. Maka hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Maka secara umum, kalau kalian di bidang itu memang memahami hal itu, memang kalau kalian bukan di bidang itu, tidak memahami hal tersebut, maka dibolehkan untuk percaya tanpa perlu dalil. Nah, kok secara umum, rumus mencari persegi panjang luasnya apa rumusnya? Apa rumus mencari luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Pernah tidak kamu gugat ke guru kamu? Di mana dalilnya itu? Apa kitab yang dia pakai? Apakah sahih riwayat mencari luas itu panjang kali lebar?
Pernah tidak kamu ugat seperti itu? Nah, maka secara umum ini bahwa boleh mengambil pendapat orang tanpa mengetahui dalilnya. Kalau memang kita bukan bidang itu. Sebab kalau kamu harus tahu dalil, semuanya payah nih. Ada sekarang nih heboh orang. Kalau kamu melakukan sesuatu tanpa tahu dalil, tidak sah. Oke, ini perkataan bahaya ini. Kenapa? Adit, kamu khitan kelas berapa? Naik kelas 3. Naik kelas 3 SD. Tahu kamu pas kamu khitan tuh ada dalil khitan? Kalau tidak sah khitan kamu. Ulang lagi itu. Atau iya itu lagi? Iya kan? Iya nak? Rifki, kapan kamu pertama kali mandi wajib? SMP lah. Taruhlah SMP. Pas kamu mandi wajib pertama tuh tahu kamu dalilnya, sahih tak dalilnya? Berarti tidak sah selama ini kamu mandi wajib. Mandi lagi. Ada hati-hati. Ada kondisi di mana kita memang tidak tahu dan belum pandai untuk itu. Memang bukan takhasus kita, bukan spesifikasi kita. Kita manut, kita nurut aja. Dan ini ada dasarnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, sekarang persoalannya agama. Bisakah hal ini berlaku dalam persoalan agama? Kalau tadi kan contohnya contoh umum ya, dokter, tukang servis laptop. Apakah dalam agama hal ini diperkenankan? Maka kalau kita lihat, tidak ada perbedaan ulama sepanjang yang saya tahu. Bagi orang awam yang bukan pelajar, sah dia untuk mengikuti pendapat seorang ulama. Makanya muncullah istilah mazhab jamaah, mazhab ustaz. Karena bagi orang awam, dia tidak punya waktu untuk belajar. Dia tidak punya waktu untuk menelaah. Dia sudah sibuk dengan hidupnya. Yang dia mau tahu tuh gimana saya sholat yang benar, selesai. Ini bagi orang awam nih. Oke? Nanti masuk ke dalam persoalan iman. Ini amaliyahnya dulu. Beragama secara umum. Bagi orang awam, maka yang memang tidak punya waktu untuk belajar, tidak punya kemampuan untuk itu, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena kalau kita lihat banyak fakta-fakta sejarah, ketika datang seseorang kepada Imam Ahmad misalnya bertanya, "Gimana menurutmu pendapat ini?" Imam Ahmad jawab, "Oke," dia pulang fatwa itu. Dan disitulah fungsi orang mengambil fatwa. Tunggu nanya fatwa. Kalau seandainya kamu bebankan ke semua orang awam untuk mengetahui dalil, untuk mengetahui dasarnya, apa gunanya berfatwa? Apa gunanya fatwa? Cari aja sendiri. Faham tuh? Cuman bagi orang yang sudah belajar lagi, dia mau menaikkan levelnya. Ustadz, ada orang dia mau jadi orang awam saja, itu biarkan saja. Kalau memang dengan keadaan dirinya, kemudian keadaan waktunya, tidak bisa dia untuk menjadi seorang pelajar, itu segimana lagi? Maaf. Jangan dipotong video ini ya. Tapi ini kan kita bicara grand design. Desain secara umum. Seperti mak bapak kita aja lah. Mak bapak kita sibuk, pagilah ke sawah, pulang sawah lagi ya. Ngiolah lo. Apuleh tak tamai lo SD. Atukah kalian beban kalau beraja kepada dia? Kepada orang-orang seperti itu, apakah kita bebankan belajar? Tapi menuntut ilmu wajib, Ustaz. Betul, ilmu yang bagaimana? Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang kita pakai sehari-hari. Maka bagi orang-orang awam yang memang tak punya waktu, dah pandai dia sholat, tahu dia cara sholat, dah selesai.
Tidak perlu pula dia mengetahui perdebatan Syafi'iyah dengan Hambali dalam persoalan kunut. Tidak perlu pula bagi dia mengetahui bagaimana pendapat Maliki dalam tasyahud. Bahkan dengan nama-nama mazhab itu tidak guna bagi dia. Yang penting dia mau sholat. Oke. Nah, lucunya dalam belajar tahsin kita taklid semua. Dalam belajar tahsin ya, banyak di antara kita yang taklid. Buktinya apa? Kan ada yang mendebat guru. Baca ya A, ba. Nah, kalau mau baca satu, taruh lidah di ujung di atas gigi, bagian atas gigi di belakangnya. Sa. Kan ada ya. Apa kok di giginya? Sa. Ada enggak yang mendebat gurunya? Kita taklid. Taklid buta malah lagi dalam tahsin. Boleh dibilang taklid buta. Iswanto, kamu ngajar MDA kan? Ada anak murid kamu bilang, Ustadz kenapa harus kayak gitu bacaannya? Kenapa nun mati bertemu ba disebut dengan iklab? Kenapa tidak disebut izhar? Ya pokoknya kata para ulama tajwid ya, nun mati bertemu ba iklab, nun mati bertemu kha izhar, nun mati bertemu shin ikhfa. Iya tak? Tapi nun mati bertemu jim apa? Ikhfa. Kenapa ketika bertemu kha dia izhar, bertemu jim dia ikhfa? Ada yang pernah bertanya dalilnya? Enggak kan? Enggak kan? Kenapa? Karena kita tidak takhasus itu. Karena kita awam dalam hal itu. Apalagi masyarakat awam. Apalagi orang-orang awam, orang-orang ammi, orang-orang yang buta tulis, buta baca tulis. Nah, maka dudukan dulu. Makanya kalau ada dia nanti bertanya, kenapa kamu mengamalkan ini? Ya guru saya ngajarkan kayak gini dulu. Kira-kira dia benar atau salah ya? Dalam posisi dia benar. Dia benar. Kenapa? Karena dia tidak punya dasar untuk menggali lebih dalam. Dia tidak di bagian itu. Makanya maaf, kadang kita kan ini udah sedikit amalan kiai. Ya gimana orang awam? Kecuali dia pelajar azhar, pelajar mahadi, ayolah. Oke, makanya dibagi dari orang awam. Yang tipe kedua, dia mau menaikkan levelnya. Sebagai apa? Sebagai pembelajar. Bukan orang awam. Nah, kalau sebagai pembelajar, itu juga dua tipenya. Kalau dia pembelajar di satu fan, satu ilmu, maka dia tidak boleh taklid di ilmu itu. Tapi boleh mengikuti ilmu lain. Contoh kayak tadi. Kalian, takhasus kalian sekarang apa? Fikih, usul fikih. Ada takhasus kalian, atau takhasus itu penjurusannya. Fokus kita. Ada kalian belajar tahsin yang sampai sedetail-detailnya? Enggak, berarti kalian ngikut saja lah bagian tahsin. Cuman disarankan juga untuk mempelajari dasar-dasarnya. Tetap belajar dasar-dasarnya. Adapun rincian-rinciannya kita boleh mengikut saja. Nah makanya bukan muqallid namanya lagi. Ada orang membuat istilah baru, muttabi'ah. Karena dia pelajar, dia ikuti pendapat itu sembari mempelajari dasar-dasarnya. Kayak tadi, ketika bertemu misalnya antara ba nun mati dengan ba mim ba'di. Nah, cara bacanya iqlab. Kenapa? Ini lo teorinya, nun mati bertemu ba iqlab. Berarti kita mengikut sambil mengenal dasar-dasar di selain fan ilmu yang kita takhasuskan. Tapi kalau di ilmu yang kita takhasuskan, di ilmu yang memang konsentrasi kita, maka memang sepakat pula ulama mengatakan, setahu saya, belum ada saya temukan tidak sepakat ulama mengatakan haram bertaklid. Haram. Bahkan untuk ittiba pun haram.
Karena kita sudah takhasus di bidang itu. Kita sudah harusnya memahami bidang itu. Nah makanya kita di Ma'had Ali Sumatera Tauhid Parabe ini, takhasus kita kan prodi kita fikih, usul fikih, lebih dijuruskan lagi dengan pemahaman kaedah-kaedah berdalil. Jadi memang anak-anak Ma'had Ali ini itu harus bisa memahami kedalil-dalilnya. Maka tidak boleh kalian mukallid lagi habis ini. Tidak boleh kalian mukallid. Kalian harus paham serinci-rinci dalilnya. Itu tugas kalian. Kalau kalian masih cukupkan dengan taklid, ya inilah kata guru saya, kata guru saya, begitu juga kalian menjawab salah dengan keadaan kalian. Fahimtum? Tapi kalau dalam bidang tafsir, kata Imam Ibnu Katsir begini ya tafsirannya, itu boleh. Karena kalian bukan takhasus Ibnu Katsir, bukan takhasus tafsir. Dalam hadis misalnya, ya kata Imam Ibnu Hajar inilah hadisnya sahih kata Imam Nawawi. Tidak perlu pula kamu meneliti siapa rawinya, gimana jalur sanadnya, siapa orang-orang ini. Tapi kalau kamu jurusannya memang hadis, kamu harus tahu, harus teliti. Itulah puncak perjalanan keilmuan seseorang sesuai dengan takhasusnya masing-masing. Paham tuh? Nah, di antara kesalahan berfikir adalah bagi seseorang yang sudah mulai masuk dalam tahap pembelajar dan menamakan diri mereka sebagai pegiat intelektual. Ini bahasa kerennya ya. Pegiat intelektual itu nama lain dari pelajar. Intelektual itu ilmu, pegiat itu orang yang bergelut dengan sesuatu. Pegiat intelektual berarti orang yang bergelut dengan ilmu. Apa itu orang yang bergelut dengan ilmu? Pelajar. Bagi pegiat intelektual, ketika dia tidak mau membahas dalil, tertipu dengan nama besar, maka itu yang disebut dengan kesalahan berpikir. Contoh, kita sedang membahas sesuatu, terus qala Hujjatul Islam Al-Ghazali, berkatalah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Lalu kata Rafidah, sudah Ustaz, kalau Imam Ghazali bilang udahlah, tidak usah kita bahas lagi. Kalau udah Imam Ghazali yang bilang, tidak usah kita bahas. Kenapa? Karena Imam Ghazali ini udah udah dipercaya umat. Masa kita ragukan? Gelarnya saja Hujjatul Islam Al-Ghazali. Bolehkah kita bersikap seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebagai seorang pembelajar, kita tidak boleh bersikap seperti itu. Bukan berarti kamu menolak Imam Ghazali, tidak. Ini pula, kadang ketika kita bilang harus kita teliti dulu, kita langsung dituduh menolak, kita langsung dituduh kontra. Tidak. Ketika misalnya tersebut, ini Imam Ghazali bilang kayak gini, oke, kita lihat mana dalilnya, apa landasannya, kira-kira istidlalnya Imam Ghazali terhadap hadis dan permasalahan ini gimana. Itulah seorang pembelajar. Oke, ketika kamu membantah pendapat, mendukung pendapat Imam Ghazali, kamu dukunglah dengan dalil. Dan ketika kamu ingin membantah, bantah pula lah dengan pemahaman dalil. Fahimtum? Apologetik atau bisa dibilang gaya berargumen seperti ini, Imam Syafi'i ini lebih hebat kamu dari Imam Syafi'i. Ini Imam Ibnu Taimiyah nih, lebih hebat kamu dari Imam Ibnu Taimiyah. Oh, kalau sudah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bilang ini pasti benar nih. Ini perkataan salaf nih. Kamu tidak mau mengikuti perkataan salaf. Nah, perkataan-perkataan seperti ini cocoknya untuk orang awam. Tidak ada. Cocoknya untuk orang tidak apa-apa. Tapi bagi kita yang sudah sebagai pegiat intelektual, maka tidak boleh untuk mengatakan, oh iyalah, kalau sudah Imam Syalbani yang bilang udahlah, itu pasti benar.
Ya kalau sudah disahihkan oleh Syekh Albani ini dah pasti benar. Tidak boleh, tidak bisa. Apalagi, ini agak sensitif sebenarnya ini. Jujurlah dalam berilmiah. Pendapat seorang ulama terkait hadis ini sahih atau dhaif itu pendapat pribadi, bukan pendapat Tuhan. Itu ijtihad pribadi. Dan kita di dalam kaidah usul fikih sudah belajar, kaidah fikih belajar al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Menurut Imam Bukhari ini sahih. Datang orang meneliti, Syekh Albani meneliti. Menurut beliau juga, menurut beliau ini dhaif. Sama-sama ijtihad kan? Sudah. Kalau ada orang yang mengikuti pendapat Syekh Albani silahkan. Tapi kalau ada orang yang masih mengikuti pendapat Imam Bukhari, juga silahkan. Ijtihad tidak bisa dibantah dengan ijtihad. Itu kalau kita jujur secara berilmiah, oh ternyata di sini dhaif menurut Imam Nawawi betul. Hasan hadisnya. Saya pernah suatu kali lucu. Kan gelisah kita ya. Melihat jamaah Jumat ini baru salam, imam baru udah keluar deh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wush, langsung keluar semua. Apalagi kalau di luar ada pembagian Jumat berkah. Yang gaik-gaik satu, la ilaha illallah. Maka karena gelisah seperti itu, usah angkatlah jadi tema dalam khutbah Jumat. Saya bilang bahwa waktu setelah Jumat masih waktu ijabah. Waktu setelah Jumat masih waktu berkah, waktu mustajab. Maka mintalah kepada Allah. Saya bacakan dalil-dalil. Ada di antara dalil bahwa Nabi itu nyuruh kalian setelah Jumat bacalah Al-Fatihah sekali. 7 kali, maaf. Bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu ada dalam kitab Al-Azkar. Kata Nabi SAW, siapa yang membacanya setelah Jumat, dia akan dijaga oleh Allah sampai Jumat selanjutnya. Saya bacakan hadis itu. Menurut Imam Nawawi hadis ini hasan. Kalau hasan adanya apa? Boleh dipakai. Tiba-tiba habis Jumat ada yang ngechat Ustaz, hadis yang saya sampaikan dhaif. Oke, kata Ustaz. Menurut siapa? Menurut Syalbani Ustaz. Oke, tapi menurut Imam Nawawi hadis ini sahih. Hasan gitu. Oh pokoknya hadisnya dhaif Ustaz. Ustaz tidak boleh menyampaikan hadis dhaif. Ustaz bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Kenapa? Karena wa idza khatabahumul juhal wa idza khatamul juhala qalu salam. Kalau ada orang bodoh yang ngajak ngomong, udahlah percaya salam. Jadi kalau kalian berdebat terus lawan kalian mengucap salam assalamualaikum, berarti dia nyerah. Secara langsung dia bilang kalian bodoh. Jadi kalau kalian berdebat ya, terus kata teman kalian assalamualaikum, atau bapak kan hebat ya pak, nyerah dia kan? Itu bukan berarti dia nyerah, dia kan kamu bodoh. Dan benar. Setelah itu dia sampaikanlah ke kawan-kawannya, Usaidi nak mau debat. Usaidi kalah debat dengan saya. Nah itu yang bodoh tambah bodoh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah jadi kembali ke yang tadi, bahwa kalimat-kalimat kepada orang kalimat-kalimat ikut aja lah mazhab. Kamu tidak percaya sama Imam Nawawi, kamu tidak percaya dengan Imam Mukatsir, kamu tidak percaya dengan Imam Taimiyah, itu hanya berlaku untuk orang. Nah kalau seorang pegiat intelektual masih berpandukan pada nama, terpaku pada nama atau pengalaman, dia sudah baca buku ribuan kitab, udah pergi ke puluhan negara, berguru kepada ratusan ulama, itu tidak kamu percayai. Ya. Sebodoh-bodohnya orang dia bisa benar, dan sehebat-hebatnya orang dia salah.
maka ukurlah yang dia katakan itu benar dan salah bukan karena orangnya, tapi memang karena ilmiahnya. Ada perkataan bagus dari Imam Ali bin Abi Thalib, i'rifil rijala bil haqq wa la ta'rifil haqqa bir rijal. Kenalilah seseorang melewati kebenaran. Di kamu menilai seseorang standarnya kebenaran, tapi jangan pernah menilai kebenaran dengan standarnya orang. Nah, ini berlaku kepada pelajar. Nah, kalau kamu masih kekeh dengan dengan hal-hal yang seperti itu, maka disebut kesalahan berpikir kamu appeal to accomplishment. Ada asli. Ini nama kesalahan berpikir kita. Bahasa Inggris susah. Salah hurufnya. Tapi mending kalau dalam bahasa Inggris salah huruf tidak salah artinya kan. Termasuk belajar bahasa Inggris. Kadang-kadang hebat. Kenapa tulisannya blackboard? Kenapa bacanya blackboard? Kadang-kadang hebat. Nah, jadi jelaslah oleh kita sekarang mendudukkan permasalahan ini. Namun, kita kan bukan orang yang terlahir sebagai ahli. Kita bukan orang yang terlahir sebagai ahli. Di dalam logikanya, di dalam pencarian kalian terhadap sebuah dalil, di masa itu kalian sudah dibilang tahu atau masih bodoh? Misalnya nih, kayak tadi kan, Ustaz minta coba sebutkan atau coba teliti dalil khitan. Sampai kalian menemukan dalilnya, kalian dibilang sudah tahu atau masih bodoh? Dalam proses mencari dalil itu sudah tahu kalian? Belum kan? Belum kan? Kan istilahnya kita dalam mencari tahu itu kan keadaan kita masih tidak tahu apa-apa. Iya kan? Kita masih tidak tahu apa-apa. Kita masih bisa disebut orang bodoh. Maka di dalam pencarian dalil tadi atau proses pemahaman terhadap dalil, kamu masih boleh untuk mengikuti pendapat ulama. Tidak boleh pula kamu buang semuanya. Misal, ketika kita sedang membahas kunut ini gimana, boleh atau enggak, kamu diajarkan dulu oleh guru kamu kunut di sunnah subuh, boleh. Oke, ketika itu kamu kan masih belajar, tapi kan belum proses mencari lagi. Kamu masih proses menerima. Nah, sekarang kamu ingin mengenal, mengetahui. Sampai proses pengenalan atau pengetahuan itu selesai, apakah kamu masih boleh bertaklid? Masih boleh bertaklid? Masih. Makanya pendapat ulama tidak boleh pula dibuang. Nah, yang salah tuh kita perangi taklid, jangan pakai mazhab sama sekali. Itu yang salah. Itu yang kebablasan kaum muda. Langsung membuang mazhab. Tak boleh. Tetaplah kamu tuh ambil landasannya dulu pendapat ulama. Baru kamu teliti setelah itu. Dalam hasil penelitian, sesuai jalankan. Tidak sesuai, yang lebih yang benar menurut kamu. Faham tuh? Jadi pendapat para ulama ini bagi kita yang seorang pelajar di dalam proses pencarian kita, di dalam proses pemahaman kita terhadap dalil, kita masih boleh memakainya. Itu yang jadi masalah ketika kalian sudah menemukan dalilnya, tapi kalian masih memakai pendapat ulama, tidak boleh. Kalian sudah tahu dalilnya, menjadi pertimbangan boleh. Makanya muncul kalau kita di Parab itu selalu kayak gitu. Pendapat saya ini setelah saya teliti, dasarnya dari ulama ini.
Setelah saya teliti ternyata sesuai. Boleh, maka pendapat ini yang dipakai oleh imam ini, imam ini, imam ini, imam ini. Bukan kalimatnya, ini pendapat imam ini dan didukung oleh imam ini, imam ini. Menurut kamu gimana? Tidak tahu, saya tidak boleh. Fahim tuh? Misalnya masalah kunut subuh. Ini kan di Mali masih jadi perdebatan nih. Terserah kamu. Tapi kamu ambil satu pendapat dulu sebagai landasan, karena kamu belum meneliti. Contoh, bagi Iswanto kunut subuh itu dia sunnah. Bagi Raihan kunut subuh itu enggak, bid'ah bagi Raihan. Itu kan pendapat masing-masing tuh. Ya sudah, sekarang teliti. Iswanto teliti dan dalil. Raihan teliti dan sampai penelitiannya selesai, masih bolehkah Iswanto memakai pendapat ulama? Sampai penelitian Raihan selesai, masih bolehkah Raihan memakai pendapat ulama? Nampak hasilnya. Menurut Iswanto, setelah saya pelajari dalil-dalilnya, ternyata memang benar kunut subuh itu sunnah. Dan inilah yang dikatakan oleh imam ini, imam ini, imam ini, imam ini. Tapi dia sudah meneliti. Menurut Raihan, bahwa kunut subuh itu bid'ah. Kenapa? Karena imam ini bilang gini, Ustaz, imam ini bilang gini, Ustaz, imam ini bilang gini. Lah menurut yang kamu teliti apa? Saya cuma ngumpulin pendapat imam saya, Ustaz. Ya berarti Raihan masih belum belajar namanya. Oh enggak, Ustaz, sudah Raihan teliti, Ustaz, hadisnya ini, hadisnya ini. Hadisnya lebih kuat yang ini. Inilah, ternyata sesuai dengan pendapat ulama yang ini, yang ini. Itu baru belajar. Faham tuh? Makanya ketika skripsi, kemarin ada ujian munakasah skripsi, itu banyak anak-anak yang sebenarnya nggak lulus. Ini Ustaz, jujur-jujur aja. Termasuk kalau ada ditonton oleh angkatan biarlah, jujur-jujur aja, biar sadar diri gitu. Banyak hasil skripsinya itu yang lulus di dongkap. Tuh kalian lulus di dongkap. Nah, ya iba aja, udah gimana lagi. Tapi mulai tahun ini enggak ada. Angkatannya yang tahun ini enggak ada, angkatan Asia enggak ada lagi. Kalau memang enggak cocok, ya sudah kita tolak. Angkatan Iswanto ada cerita kayak gitu. Kenapa Ustaz? Kenapa bisa gagal Ustaz? Ya tugas ketika mereka membuat skripsi, mereka hanya mengumpulkan ulama ini bilang ini, ulama ini bilang ini, ulama ini bilang ini, ulama ini bilang ini. Oke, yang menurut kamu gimana? Yang pendapat kamu tuh mana? Kamu menelitinya. Kamu bukan seorang mukallid sekarang. Kamu seorang bahis, seorang meneliti. Yang kamu pahami dalilnya. Banyak yang tidak memahami dalil. Ya pokoknya kata Imam Syafi'i seperti ini, ya sudah benar aja Imam Syafi'i itu. Kata Imam Syafi'i gini, kata Imam Ibnu Taimiyah gini. Mana benar? Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i lebih salah daripada Ibnu Taimiyah. Itu orang awam yang bilang seperti itu. Kalau kita sebagai seorang pelajar, boleh kita berpendapat seperti itu? Kalau kalian masih berpendapat seperti itu, terjebaklah kalian dalam kesalahan berpikir namanya appeal to accomplishment. Fahim tuh? Fahim tuh? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Makanya nanti ketika muzakarah itu, Ustaz kan karena sibuk ya, nggak bisa mengikuti agenda muzakarah kalian. Saya selalu pesan kepada Ustaz Rizal, ketika kamu berargumen, jangan sekarang tuh berargumen kata imam ini ya, dan kamu jadikan itu landasan argumen kamu secara mutlak. Dalilnya dulu. Ini dalilnya gini, cara memahaminya gini. Inilah yang sesuai dengan yang dikatakan oleh imam ini ya. Itu cara. Fahim tuh? Jadi pendapat a'immah sebagai pendukung, bukan sebagai dalil. Bukan sebagai. Kalau kamu awam tidak apa. Kalau kamu awam tidak apa. Tapi kalau kamu sudah pelajar, tidak boleh. Kamu pahami kenapa bisa imam ini bilang kayak gini? Itu yang kamu teliti. Contoh, nah, ini kan persoalan menarik nih. Bagi wanita haid, kalau dia suci di waktu asar, maka menurut pandangan mazhab Syafi'iyah, dia harus mengqadha juga zuhur di hari itu. Oke?
Dia asal sucinya. Asal suci. Maka kamu kan asal langsung. Tapi yang zuhur tetap diqadha. Aneh kan aneh. Kenapa aneh? Karena waktu zuhur tadi kan kamu masih tidak suci. Sedangkan yang disuruh qadha itu apa? Bagi wanita haid, puasa bukan sholat kan? Maka kamu bilang, kenapa ya? Kamu teliti lah dalilnya. Itu orang pelajar. Tapi enggak, pokoknya Mazhab Syafi'i udah bilang kayak gitu, udah lah ikuti aja lah. Itu yang taklid. Bagi orang awam boleh, bagi pelajar enggak. Fahim tuh? Ada yang bertanya? Silakan. Cukup? Siapa tuh? Ada yang bertanya? Cukup rasanya? Oke, kalau memang sudah cukup, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pagi ini. Sedikit, tapi ini hal yang paling prinsip begitu. Pandailah kalian mendudukkan sekarang apa itu taklid, bagi siapa taklid dibolehkan, dan bagi siapa taklid diharamkan, dan bagaimana bentuknya ketika taklid itu diharamkan. Apa yang dimaksud dengan meneliti dalil, apa yang dimaksud dengan mengikut pendapat para ulama. Bagi orang awam, mereka tidak butuh meneliti dalil, cukup mengikut pendapat para ulama. Bagi pelajar, dia harus meneliti dalil, tapi tidak boleh buang pendapat ulama. Dia jadikan pendapat ulama itu sebagai pendukung, langkah awal, kemudian tambahan pertimbangan silahkan. Tapi dia harus lebih tetap fokus kepada memahami dalil. Itu saja mungkin. Ustaz berharap sekali banyak ilmu yang bisa kita share di sini. Tapi karena waktu yang membatasi, kita juga harus kuliah.